Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qul rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Kita masuk pada bab sa'i. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. As-sa'i huwa an yas'a sab'a marrat baina jabalin as-safa wal marwa di qaulihi ta'ala inna as-safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Wa li hadisin ya ayyuhan nasu is'au fa inna as-sa'ya qad kutiba alaikum. Bab haji atau umroh yang keempat adalah sa'i. Sa'i adalah suatu kewajiban di mana dilakukan antara Safa dan Marwah. Sa'i artinya berlari kecil. Sebagaimana apa yang telah dilakukan oleh istri dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika ingin mencari air. Itulah gambaran sebuah kesulitan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, akan tetapi usaha seseorang tersebut tidak akan pernah Allah menyia-nyiakan, pasti akan ada hasilnya. Bagaimana caranya? Itu haknya Allah. Ini gambaran sa'i. Jadi kalau kita itu diperintahkan oleh Allah hanya untuk berikhtiar. Ketika kita dapat masalah, kembali lagi kepada Allah. Sebagai contoh, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke api, apinya itu padam atau tidak? Kan tidak padam, ya? Tapi caranya Allah menyejukkan api tersebut. Ya tetap saja masalah itu pasti akan ada, tapi bagaimana nanti cara Allah yang menyelesaikannya. Jadi jangan pengen cari, ya Allah, berdoa jangan sampai diriku tak ada masalah, ya Allah. Itu tak mungkin. Karena hidup di dunia ini pasti ada masalah. Tidak mungkin kita bisa lari daripada masalah. Masalah itu pasti akan menghampiri kita. Selesai masalah yang pertama, akan datang masalah kedua. Selesai masalah kedua, akan datang lagi masalah yang ketiga. Ya seperti itulah sampai kita meninggal dunia. Bahkan orang mati pun ada masalahnya. Udah dikubur, ada masalah bagi dia. Kenapa? Tahu-tahu kuburannya digusur karena ada pelebaran jalan. Kata orang mati di bawah, ya Allah, udah mati aku ini, udah masalah lagi, kata dia. Dipindah lagi. Jadi kalau dibilangkan kita itu tidak ada masalah di akhirat lebih besar lagi, mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan. Itu masalah terbesar juga. Ketika Nabi Allah Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk membelah laut,
Kemudian mukjizatnya Allah belah laut tersebut. Lautnya ya tetap begitu. Tapi caranya Allah berbeda. Nah, begitulah cara Allah menyelesaikan masalah hambanya. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Nah, itu yang hajar. Putar sana, putar sini, putar sana, putar sini, bolak-balik. Padang pasir ini mau kemana? Kan kebingungan beliau kan. Putar sana, putar sini, sampai tak tahu ternyata cara Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan air tersebut dari Nabi Allah Ismail, dari putranya sendiri. Dari putranya sendiri keluarlah yang namanya sumur Zam-Zam yang ada sampai saat ini. Nah, jadi itu gambaran seseorang diperintahkan oleh Allah untuk berusaha, ya, untuk menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah dipastikan akan memberikan hasil daripada usahanya kita. Tidak mungkin Allah mendiamkan kita saja, itu tidak mungkin. Ya. Allah akan selalu bersama orang-orang yang taat kepadanya. Maka gambaran sofa adalah sebuah gambaran usaha, ya, keyakinan, ketabahan, ketulusan daripada seorang hamba. Kita kemudian lari lagi kan, nah, lihat lampu hijau itu, berhenti lagi. Nah, kita berjalan kecil kan, tapi agak sedikit cepat tuh jalan lagi lari. Nah, itu kan gambaran apa yang telah dilakukan oleh istri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Faman hajjal bait, syiar, dan itu termasuk syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah dikatakan syiar, berarti Nabi SAW pun mengatakan, ya ayuhan nas is'au fa inna sa'ya qad kutiba lakum, ya, dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian. Itu syiar. Kemudian syaratnya yang pertama, an yabda'a fi kulli witrin bis sofa al-ula wasaniya wal khamisa wasabi'ah, sampai tujuh kali, sama kayak seperti tawaf. Ayamda'a fi kulli syaf'in bil marwah, jadi mulai dari marwah, sofa, marwah, an yakuna sab'an fadhihabu maratan wa'uduhu ukhra, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, selesai, ya. An yabda'a bi nafsyafin bil marwah as-saniyah war-rabi'ah was-salisah. Jadi marwahnya itu 2, kemudian 4, kemudian 6. Berarti balik lagi sofa sana selesai. Kemudian kalau umroh tahallul langsung kan, di depan sana sudah tahallul. Kalau umroh kan sebentar, kan. Umroh kan cuma 3 saja, mikot, tawaf, sa'i, nah 3 kan. Nah, tambahlah ini yang sekarang ini, ya, nanti tahallul. Nah, selesai umroh, habis, ya gitu aja umroh. Sebenarnya umroh itu tak perlu manasik juga sih, cuman kan takut saja, takut kebingung, ya, dikasih gambaran. Kalau orang udah sekali umroh, mungkin dia bilang, kalau macam gini sih, aku pun bisa nggak bawa jemaah umroh nih, kan? Makanya ada orang bawa jemaah umroh, ustadz bukan, apa bukan, ya. Tukang travel ya. Tukang travel ya. Kadang tukang travel itu lebih paham dengan haji daripada ustadz yang tak pernah pergi
haji dan umroh. Tukang travel itu lebih hebat karena ilmunya bukan ya, ada sih hal-hal yang mungkin dia pelajari, tapi ilmu lapangan dia lebih paham. Ketika bicara mikot, Ustadz tak pernah pergi nih, tak pernah umroh juga tak pernah. Dia tahunya mikot ya lam bi'ir ali, kan tahu nih Ustadznya nih. Jemaahnya tanya, Pak Ustadz, ya lam tuh gimana ya, kata dia. Tak tahu gak aku ya, kata dia. Ya, tahunya cuman gitu. Tapi kalau yang udah tahu justru malah dia oh ini begini, ini dari sini nanti begini. Nah, jemaah umrohnya ke ya lam atau bi'ir ali. Oh ini. Dia lebih mengerti. Maka kalau orang tuh udah jemaah umroh itu sering untuk membawa orang-orang umroh, lama-lama dia paham, dia ngerti. Karena apalagi umroh sebentar ya. Tapi yang mungkin mereka tidak ketahui tadi itu hukum-hukum kesalahan seperti kemarin yang kita bahas, seperti tata cara tawaf. Kan ada hal yang membatalkan tawaf, tapi mereka tidak tahu. Nah, itu yang paling terpenting. Jadi yabda'a fi kulli fitrin bis sofa, ya, sofa al-ula wasaniyah wal khamisah wasabi'ah. Berarti kan ini sofa 1 2 3 4 5 6 sebagai 7. Ada selesai di sananya, berarti selesainya di sofa itu, tidak balik lagi ke Marwah. Nah, di sofa ujung sana sudah selesai. An yabda'a fi kulli syaf'in bil marwah saniyah wa rabi'ah wa sadisah. An yakuna sab'an fadhihabuhu maratan wa auduhu ukhra. An yakuna ba'da tawafin sahih. Jadi ruknun au qudum. Artinya sa'i itu dilakukan setelah tawaf. Jadi dia tidak boleh mendahului tawaf. Batal dia. Wajib tawaf dulu baru sa'i. Baik itu tawaf rukun atau tawaf gudum. Ya, tawaf gudum. Tawaf gudum itu tawaf kedatangan. Ya, kalau orang haji kan ada namanya tawaf gudum. Nah, dia datang dia tawaf gudum. Ya, dia sa'i. Ya. Yang penting sa'i itu wajib dilakukan setelah tawaf. Udah itu saja. Tawaf sahih. Ya, baik itu tawaf rukun. Adamu sorfihi li ghairihi. Ya, dia syarat yang kelima, ya, dia tidak memalingkan dirinya pada urusan yang lain. Jadi dia fokus kepada sa'i tersebut. Adamu ta'rij al-kasir ma bainahu fa in kana yasiran fala yadur. Tidak terlalu lari semua gitu, enggak. Waktu sa'i, ya, lari ya di tempat yang ada lampu hijau saja. Jangan semuanya lari. Mentang-mentang dia pelari, sampai hijau ya, nama pelari. Ndak letih dia. Kemudian waktu sa'i an yakuna ba'da tawafin al-irtiqa sunanus sa'i, al-irtiqa ala safa wal marwah gadragama lirajul. Al-dzikru wa doa fi kulli sautin. Ya, sunnah baca doa, zikir, baca doa. Terserah baca doa apa saja yang pernah kita bahas atau yang sudah tertera dalam buku boleh, yang tidak menggunakan buku pun tidak jadi masalah, tidak apa-apa. Ya, tidak menggunakan buku, baca doa apa saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa. Ya, doa adalah sebuah ibadah. Ya, antum sa'i itu pun sudah ibadah. Itu sudah ibadah dicampur lagi dengan doa. Jadi doanya itu bukan wajib, sa'inya itu gerakannya itu yang wajib. Adapun doanya hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Mau doa atau tidak. Ya, ada orang sa'i tapi tidak doa. Ya, mulutnya diam ya.
Fokusnya ke apa? Ke lari tadi. Tidak ada doa-doa sama sekali. Sah. Tidak ada masalah. Sunnahnya berdoa. Ya, sayang kalau tidak berdoa karena berada di tempat-tempat yang suci, tempat yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikru wa doa fi kulli sautin. Setiap satu putaran itu berdoa, setiap putaran berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau buku saya itu ya, panjang. Ada surat Yasin, baca surat Waqiah, baca surat Tabarok, baca surat Dukhon. Mana bacanya kalau orang tak hafal? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Yasin ini lah masih apa? Masih nyaman lah. Yasinul Qur'anil Hakimin, kita pakai. Iya kalau masih hafal. Kalau kena surat jarang dibaca, walaupun sering dengar tapi kalau jarang dibaca kan sulit. Iza waqatil waqi'ah misalnya. Iza waqatil waqi'ah laysa li waqatiha kadhibah khafidatur rafi'ah iza rujjatil ardu rajja. Ya, masih lihat buku repot juga. Mesti baca lagi Tabarok. Ya, baca lagi Dukhon, baca lagi Sajadah, banyak lah. Gitu. Habiskan buku tuh. Banyak. Ya, cuman karena udah terbiasa membacanya, nyaman. Tapi kalau tidak biasa, susah. Ya. Tapi kalau tidak pakai doa, kebanyakan ya tadi lah ngomong, main sama kawan, apalagi umrohnya dengan kawan-kawan. Nah itu repot. Ya. Umroh dengan kawan yang suka bergurau, itu yang sulit itu. Ya. Umroh dengan kawan yang sering biasa bergurau terus ini saya aja kita pas ramai karena umur sama kawan-kawan nih kan ya, pas di hijau sama pas ketemu kawan pula bergurau-gurau udah tuh ini kacau nih saya nih budak-budak nih udah degilnya udah datang ini. Nah ini berat jadi fokus kepada ibadah. Al-mu'alatu baina maratis sa'i. Al-masyu ala hayatin fi jami'i sa'ihi. Wal harwalah bainal milin al-akhdarain lidzukur dunal inas. Tapi ini untuk laki-laki. Untuk perempuan sebenarnya enggak harus berlari. Ya tetap pada jalan seperti biasa. Itu untuk laki-laki saja. Untuk laki-laki. Harwalah namanya. Harwalah bainal milin al-akhdar ini. Tadi itu kalau sekarang kan dikasih lampu hijau. Masih hijau kan? Masih ya? Iya. Maklum udah lama. Tidak ke sana. Masih hijau ya. Ya, lampu hijau itu tempat berlari. Lidzukur dunal inas dikatakan itu untuk laki-laki. Untuk wanita ya tetap berjalan. Al-mu'alatu baina marati sa'i. Tidak boleh putus ya. Sofa, marwah. Tidak putus. An yakuna ala taharatin. Tapi kalau capek ya tidak apa. Set, dapat 1, 2, 3. Letih. Kan di situ kan ada air zam-zam kan. Duduk. Sampai letih. Ngomong pun sebenarnya tidak jadi masalah. Yang ngomong-ngomong yang penting sajalah, capek atau apa gitu tidak apa-apa. Ya, santai dulu. Tapi jangan lupa kalau itu dalam posisi sa'i. Nah itu. Ya. Saking enaknya ngomong lupa diri deh. Ya. Ngomong begini hilang cerita saya itu enggak bahaya nanti. Kemudian kalau dia minum santai duduk sebentar, tarik napas, berhentilah mungkin 15 menit, ada 10 menit. Itu nyambung lagi enggak jadi masalah, enggak apa-apa. An yakuna ala taharati minal hadatsy wan najas, pasti tidak adanya
hadas atau najis, baik di badan ataupun di baju yang dia pakai, di ihram yang dia pakai. Al-mu'alatu bainahu wa bainat tawaf wa raq'atihi wal istilam. Tadi mualah tawaf, solat, habis tawaf, solat tawaf kan, habis solat tawaf ya langsung apa? Sa'i, ya sa'i wal istilam. Al-ityan bil adiyatil waridah asnahu, yaitu membaca doa yang warid. An yakuna mastural aurah, wajib menutup aurat, sama karena ini ibadah. Ghaira sawatin kana wahdahu fil mas'ah fa idza lam yakun wahdahu fa yajibu satar. Kemudian al-ittiba kama taqaddam fasan, sama ininya apa, tetap masih dalam posisi kain ihramnya ininya nampak ya. Ittiba namanya, tetap ya. Sunnah ini ndak wajib. Seandainya diginikan pun baju kain ihramnya dipakai tidak ittiba, ndak jadi masalah ya, tapi tetap sunnah ittiba diginikan. Tapi orang banyak menyangka memutar kain ihram itu wajib. Nah, itu salah. Baik di tawaf ataupun di sa'i. Yeah. Kan begini kan? Untuk laki-laki, tidak untuk perempuan, itu laki-laki. Ya. Ininya bahunya nampak kan? Ya, itu sunnah, hukumnya sunnah. Seandainya itu tidak dia lakukan pun tidak jadi masalah. Ayyuhuma afdal as-sa'yu ba'da tawaf al-qudum am ba'da tawafil ifadah. Ya. Kemudian al-halaq wa taksir. Nah, ini setelah tawaf sa'i masuklah kepada halaq. Ya, ini wajibnya, berarti ini umroh. Ya. Tertib umroh ini, tertib umroh. Ya. Al-halaq wa taksir. Botak atau potong pendek. Nah, ini terserah ini. Ada pilihan. Tapi Nabi Muhammad mendoakan 3 kali kepada orang yang membotak kepalanya. Rahimallahu muhallikin, rahimallahu muhallikin, rahimallahu muhallikin. 3 kali. Kemudian muqassirin. Ya. Yang membotak kepalanya Nabi doakan 3 kali. Yang memendekkan saja dapat satu kali. Tetap dapat pahalanya. Pahalanya tetap dapat walaupun hanya memendekkan. Tapi yang wajibnya, ini kan kita cerita wajibnya. Al-qadrul wajib fihi izalatu salati sya'arat bi'ai kaifiyatin. Yang penting menghilangkan 3 rambut, paling sikit 3 helai rambut. Dengan cara apapun, tidak jadi masalah. Dicabut misalkan, boleh. Cari gunting tak ada. Ini gunting tak ada. Ini udah nak halak nih. Nak ke depan cukur mahal pula. Maka paling nyaman tuh jadi tukang cukur di Mekah. Bukan ada model. Nah, sini yahat al kata. Sini yahat sini. Dah tak tahu berapa sekarang. 10 rial ke 20 rial sekarang itu. Bayangkan kalau 10 rial kalikan 4.000, 40, tak mau di 10 rial kali sekarang. Ya, mungkin 20 kali. Pernah Bapak terakhir ini berapa kali? Yahat sini. Mana ada modelnya? Modelan ya, model clipper ya ada. Selesai. Ya, seandainya tidak bikin ke depan boleh sebenarnya, boleh. Atau di hotel pun sebenarnya boleh, enggak apa-apa. Ya, tapi kan mau lebih cepat. Saya di situ. Mana nih? Gunting tak ada apa tak ada. Kemudian sama kawan, kau cabut kan enggak 3 nih? 1, 2, 3. Dah, cukup dah. Boleh. Jalan. Nanti udah
selesai. Karena dikatakan di sini bi ayyi kaifiyatin, dengan cara apapun untuk mencabutnya, halfan au natfan, halqan au natfan, bisa mungkin dicukur atau model dicabut, au ihraqan, atau dibakar, boleh. Ada pula bawa korek, ya. Betulan pokok tadi itu kan. Sini, ambil. Dapat nih 3 nih, gitu, jadi dibakar, boleh. Enggak jadi. Yang penting putus rambut itu paling sedikit 3 helai. Makanya kalau udah tak ragu-ragu, apalagi udah pakai gunting. Udah, potongnya tuh nggak dihitung, mah kalau udah pegang begini dapat bukan 3 rambut aja udah. Ya udah puluhan rambut itu udah. Ya, nggak usah bingung, nggak usah terlalu ragu, ya, karena yang dipinta itu tidak banyak. Yang dipinta itu hanyalah 3 helai rambut. Ya, waktu halak, nah ini kalau haji muntasafal lailatin nahar, yaitu pertengahan hari nahar, berarti 9 Dzulhijjah. Dia itu kan dari wukuf, kemudian mabit, kemudian ke Muzdalifah ngambil batu, dari Muzdalifah nanti baru melempar Jumratul Ula, lempar, setelah melempar baru halak kan, baru dipotong. Nanti setelah selesainya pulang ke hotel, selesai, barulah nanti melempar 2 dan 3. Baru nanti sambil ke Mina. Ya. Mina itu udah sunnah, udah haji itu sebenarnya sudah selesai. Kalau udah halak itu berarti hajinya sudah selesai. Mengetahui haji itu sudah selesai karena kan Bapak udah berganti pakaian. Udah selesai, udah ihramnya udah lepas. Kan di Mina kan sudah tidak pakai ihram. Antum mabit di Mina 3 hari itu enggak pakai ihram, itu udah pakai apa? Udah pakai baju biasa, udah santai. Ya, udah santai. Mau ngapa pun Mina cuma tidur ya kadang. Apalagi kalau tak ada kajian, enggak ada apa. Duduk ya. Kadang duduk di jalan, di jembatan itu. Aduh, gini. Tapi kalau jemaah Indonesia sih ada tendanya di bawah. Ya gitu-gitu aja lah. Ya, doa sambil baca doa masing-masing kan. Ya masing-masing. Ya santai itu sudah santai. Mabit di Mina. Itu sudah sunnah. Waktul halaq wala yakhruju waqtuhu madal hayat sunanul wala yakhruju waqtuhu dunal hayat, sampai sunanul halaq, sunnahnya halaq ta'khiruhu ila ma ba'da rambi jumratil aqabah, di akhirkan sampai pada jumratul aqabah. Nah, ini sunnahnya diakhirkan. Wa ba'da dzabhil hadi wa yakunu yauman nahar, di hari nahar. Ibtida' bisyaqil aiman wastiqbalul qiblah, sunnah ya, menghadap, dimulai dari kanan dan menghadap kiblat. Ini sunnah gantung. Ini sunnah juga sih, bukan hanya untuk waktu motong rambut tahallul, enggak. Waktu kita gunting rambut biasa pun sama. Biasa kan kalau kita gunting rambut itu ya, kalau enggak dipangkas lah ya, kalau dipangkas susah lah. Pas pula pangkasnya tak menghadap kiblat. Ya sunnahnya menghadap kiblat. Nah, mengasalkan ini menghadap kiblat dan mulai dari kanan dulu. Jadi kalau misalkan kita potong rambut, bilang sama tukang potongnya, "Bang, potongkan kanan dulu." Potong dari kanan. Misalkan kan potong dari kiri. Ibtida' bisyaqil aiman wastiqbalil qiblah. Al-halqu lirajul wa taqsiril mar'ah wa ta'mimu zalik, sama ya. Botak itu hanya untuk laki-laki, perempuan enggak. Ya, perempuan tidak makruh.
Wanita botak itu makruh. Illal mu'tamir fal afdal lahu at-taqsir fil umrah liyahluka fil hajj. Wa kadza law quddima al-hajj fa yugassir fihi wa yuhlaq fil umrah. Hadza kulluhu idza kana ya'lam anna sya'rahu la yaswaddu anil halal. Tapi kalau udah umrah botak deh. Botak. Umrah lagi. Apa yang mau dihalak? Botak. Mana ini tak ada apa? Tak ada rambut. Imrarul Musa namanya. Bahasa Arabnya silet itu bahasa Arabnya Musa, Pak. Musa. Ya, jadi kalau nanti ke Arab indak Musa. Musa itu silet. Jadi kalau udah botak, tidak ada rambut dia udah umroh sekali. Kemudian dibotak. Dia umroh lagi 2 kali. Sekali lagi. Ambil silet tuh gini aja. Di jalan kan gini aja. Udahlah selesai dah. Ya. Tak ada rambutnya. Ya memang tak ada rambut, mau diapakan lagi? Masa mau ditunggu rambut tumbuh dulu baru umroh lagi. Umroh cuman di sana cuman 2 hari, 3 hari, 4 hari paling lama. Kalau umroh kecuali dia haji, di umroh dulu baru haji. Nah, usahakan jangan dibotak. Nah, sunnahnya dia taksir dulu. Dia dipendekkan jalan. Dipotong biasa aja. Nah, nanti dia kan haji. Nah, setelah dia melaksanakan ibadah haji, nanti baru botak. Mengambil botaknya di haji bukan di umroh. Kan begitu. Ambilnya di haji bukan di haji bukan di umroh. Kemudian takhiru ila ma ba'da ramyi jamratul aqabah wa ba'da zabil hadi wa yakun yaumun nahar. Al-ibtida' bisyaqil aiman al-haqu li rajul. Perempuan tidak botak, perempuan biasa saja. Wa taqsir lil mar'ah wa ta'mimu zalik. Ad-du'a, ya, berdoa. Wasaban yaqula inda bidayati Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahumma hadhihi nasiyati biyadik faj'al fi kulli sya'ratin nuran yaumil qiyamah. Kita berdoa, ya Allah, ya, jadikanlah ya Allah setiap rambut yang lepas ini ya Allah sya'ratin nuran yaumil qiyamah. Setiap rambut ini ya Allah jadikanlah dia nanti cahaya di hari kiamat. Berapa banyak rambut yang lepas di kepala kita. Nah, disitulah kita minta setiap helai rambut itu kita minta kepada Allah agar dia bercahaya menerangi kita dan menjadi saksi bagi diri kita. Waghfir li dzunubi, Allahumma atini bi kulli sya'ratin hasanah. Ya Allah, berikanlah aku setiap helai rambut tersebut kebaikan dan hapuskanlah pada diriku ya Allah setiap helai rambut itu kejahatan. Warfa'li biha darajah, dan setiap helai rambut itu derajat, dan ampunkanlah aku walil muhallikina wal muqassirina wa li jami'i zalik. Ya Allah, ampunkanlah diriku dan orang-orang yang melakukan halak dan taksir. Artinya kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar rambut tersebut bukan hanya menjadi saksi nanti di hari kiamat. Kita minta setiap helai rambut itu menjadi amaliyah kita, amal baik kita, penghapusan dosa kita. Berapa helai rambut yang ada di kepala kita, ya. Kemudian alla yusyarital mahluk al-halik ala ujratil khilafah. Ya, tidak boleh kita itu makhluk al-halik ala ujratil khilafah. Khilafah, ya, sebenarnya yang memotong itu bi an yarfa ilaihi al-ujra ila tatibiha nafsi muajjalah. Artinya tidak boleh disyaratkan sih sebenarnya. Misalkan kita sama kita ini gitu, anak umroh, antum umroh, anak potong ya, berapa ente ngasih duit gitu. Enggak, itu tidak boleh.
Tapi kalau mereka kan dia kan tidak umroh kan, dia memang dia memang bekerja. Tapi kalau sesama kita lebih baik tidak bicara seperti itu, makruh nanti. Misalkan, nanti potongkan aku nanti dia bilang, berapa kau berani bayar? Kata dia. Ya 10 rial ya. Daripada kau sana 30, sama aku ya, kata dia. Dipotongkan. Jangan. Ya, makruh itu. Ala ujratil hilaqah. Ala yusharit al mahluk al halik ala ujratil hilaqah. Dafnu sya'r fi mahalli ghairi makruh. Sebenarnya sunnahnya rambut itu ditanam, sunnah. Baik kita di sini pun lah sama. Kita potong rambut di sini pun sama. Enggak harus nunggu dia di Mekah. Justru di Mekah mungkin kita tidak menanam rambut. Jadi usahakan rambut yang terpotong itu ditanam. Ya, dicari di tempat di mana kayak cari tanah yang ada di Mekah, tanam, selesai. Udah. Sunnahnya memang ditanam. Di mahallin ghairi matruk. Usahakan cari tempat yang bukan tempat jalanan. Cari tempat menanam rambut kita itu di tanah-tanah kosong atau tanah-tanah yang tidak dijadikan jalan bagi orang lain. Intinya menanam rambut itu hukumnya sunnah. Menanam rambut setelah dipotong itu hukumnya sunnah. Baik dalam keadaan haji, umroh ataupun seperti biasa itu sunnah. Jangan dibiarkan rambut itu begitu saja. Kemudian yang ketujuh, imrarul musa liman la sya'ralah, ini menjalankan silet bagi orang yang sudah tidak punya rambut. Tapi kalau masih punya, apa? Maaf nih, misalkan sininya hilang, habis betul. Cuman ada di sini aja ada. Apakah ini masih kepala? Masih. Ini masih kepala ini kan? Ini masih kepala ini. Rambut ini masih area kepala. Yang tidak boleh itu kalau dia punya cambang sama jenggot. Kemudian pengganti daripada rambut cukup jenggot ya lah dia. Ya tidak boleh. Ya, harus ini rambut masih. Ini masih kan sikit. Tidak mungkin lah dia sula habis begitu. Itu parah benar. Itu bukan sula. Itu misalkan dia hanya sikit ya sini, kepala sini. Masih ada sih. Ya sini kan masih bisa diambil. Ya. Akan dipintakan cuma 3 helai. Ya, ambil gunting kecil, selesai. Tidak jadi ini masalah. Itu di belakangnya masih ada. Tak ada lagi dah Pak Ustaz. Ya udah, tak ada lagi. Mau diapakan? Ambil silet, jalankan kepalanya. Dah, selesai dah. Itu pun sunnah. Kalau tak ada sama sekali. Sian benar dah kalau tak ada sama sekali. Wallahu alam. So, kira-kira seperti itulah. Tidak usah agak panjang-panjang detail-detail benar. Ya. Anda pun bingung juga bayangkan gimana. Kalau yang udah haji umroh masih bisa nyambung lah bayangkannya. Kalau yang belum ngomong apa Pak Ustaz? Nah, itulah. Sama saya dulu begitu juga. Belajar haji ini paling malas. Ya malas karena tak ada gambaran. Kalau ada gambaran paling enggak kan antum bayangkan waktu itu. Mabit, cerita mabit Muzdalifah. Orang yang tak tahu. Gitu kan. Jadi kalau yang tahu adalah gambarannya masih terngiang-ngiang. Atau yang kepengen pergi haji, lumayan semangat karena pengen pergi haji. Tapi kalau yang tak ada harapan pergi kata dia. Makanya ilmu ini tak wajib. Ilmu ini yang saya ajarkan ini tak wajib bagi orang yang tak pergi haji. Tidak wajib. Tak belajar pun tak apa-apa. Tak belajar pun ya cuman sekedar pengen tahu ya tak apa-apa lah.
Ya, mungkin dengan belajar haji, ya semoga nanti bisa pergi haji kan begitu. Ya, nggak belajar umroh, mudah-mudahan nanti bisa pergi umroh kan gitu. Ya, kalau umroh kan gampang, gampang. Nggak repot-repot betul lah. Ya segitu cukup lah. Dan Mas Iza tawaful gudum walam yas'a wa ini udah masuk kepada masalah. Intinya tadi ya sa'i dan halak dan taksir dibotak atau dipendekkan tidak jadi masalah. Ya, seandainya kan orang ada bingung, kau pergi haji ke? Ya, apa tidak botak kepala? Kan? Memang harus botak jawabannya. Kan begitu. Memang harus botak. Ya, kalau dulu saya tak jadi botak. Tak jadi botak. Memang tak mau botak sih sebenarnya. Karena paling malu botak. Masih ada malunya. Sebenarnya salah juga sih saya. Tapi saya udah kepengen botak. Cuman waktu itu habis lempar jumroh, kemudian saya halak begini, kemudian saya pergi hotel, di hotel mau dicukur botak. Kemudian ada guru saya, dia bilang, mau ngapa? Mau botak. Kalau guru saya udah botak. Lalu beliau tanya, tadi di sana ente halak nggak? Udah taksir, udah dipotong. Nah, beliau katakan, kalau udah dipotong, sunnah botaknya sudah tidak dapat. Kata dia. Nah udahlah kalau gitu, ya syukurlah, udah bukan lagi. Karena sunnahnya pun sudah tidak dapat. Kalau saya paksakan botak, saya bilang kalau botak dapat nggak ngejar hadis yang apa? Yang itu. Nggak bisa. Jadi kalau mau botak, jangan dipendekkan dulu. Jangan dipotong. Ya sudah nanti sampai ke hotel baru langsung dibotak begitu. Nah, jangan misalkan antum umroh nih. Habis sa'i potong. Kemudian nanti di depan sana baru tukang cukur baru dibotak. Jangan gitu. Ya, sa'i selesai sa'i kan halak, ya udah jangan dipotong, langsung ke tukang cukur atau sama kawan yang langsung botak. Ya, itu ingin mendapatkan apa? Kan setiap rambut yang jatuh, bayangkan kalau seandainya cuman begini kan, dihitung berapa butir? Ya, paling 10, 20, sayang eman. Kalau botak semua rambut kita minta, itu akan dijadikan Allah cahaya. Kemudian Allah akan angkat derajat kita sebanyak rambut yang ada. Allah akan tulis kebaikan sebanyak rambut yang ada. Kemudian dan Allah akan angkat derajat sebanyak rambut yang ada, dan Allah akan hapuskan sebanyak rambut yang lepas dari kepala. Kan sayang kalau cuman pendek gitu kan sayang. Nah, saya nyesal juga waktu itu. Ya Allah ngapalah dapat dipotong. Tapi tetap saja mendapatkan doa dari Nabi. Tapi tidak seperti doanya Nabi yang terkhusus untuk orang yang membotak kepalanya. Dan itu mendapatkan langsung doa 3 kali dari Rasulullah SAW. Rahimallahu muhallikin. Ya, mudah-mudahan Allah merahmati, menyayangi orang-orang yang membotak kepalanya. Kenapa sih botak? Macam kita kecil lah. Waktu kita bayi lahir. Ini kan orang haji ini kan gambarannya kan kayaumin waladathu ummuh. Seperti bayi yang baru lahir kan. Orang haji itu bayi yang baru lahir. Kenapa kita itu disunnahkan untuk dibotak, dicukur rambut, Nah, disunnahkan. Kenapa?
Ya, karena rambut yang ada pada bayi ketika keluar dari rahim ibu itu rambut yang pernah berada di dalam dan itu campur darah dan najis. Kan najis tuh. Pernah bercampur darah dan semuanya kan keluarlah dari rahim ibu dalam keadaan darah apa semuanya. Najis tuh rambut tuh. Nah, walaupun nanti dibersihkan. Nah, tapi sunnahnya dia dicukur. Karena rambut itu pernah terkena najis apa semuanya, dia dicukur agar tumbuh rambut yang baru. Nah, sunnah dia dicukur, dibotak. Ya. Bukan di gini aja ya. Itu pun harus dikasih paham juga orang cukur rambut itu. Kadang rambutnya dikasih. Ini kan ada orang anak nih cukur rambut anaknya, cukur rambut. Kemudian setiap rambutnya itu dikasih untuk dicukur nanti sama ustadz sama orang tuanya kan, cek. Ingatkan itu yang ditimbang bukan yang dicukur yang dimasukkan ke lapak tuh. Yang ditimbang itu nanti seluruh rambut. Ya, jadi nanti dicukur semua anak tuh, dicukur habis anak itu dengan rambut-rambut yang dicukur tadi itu, ya. Barulah nanti ditimbang dengan ukuran emas atau perak. Kalau emas mahal sekarang nih, gitu. Perak, ya perak. Berapa gram? Nama gak rambut, ya, rambut. Kalau rambut yang udah tua baru mau cukur jangan ditimbang. Macam gini cukur rambut, ngapa? Saya nak cukur rambut nih, dia. Botak, ini ditimbang, bandar, ya, berapa gram tuh? Ya, kalau bayi ya seberat-beratnya bayi ya berapa? Ya, apalagi kalau tipis kan, ya ditimbang semuanya, nah, baru diberikan kepada fakir miskin. Harapannya apa? Harapannya tidak lain agar anak itu kelak menjadi orang yang dermawan. Itu aja. Ya, makanya kalau ada orang pelit, masin kedekot, bin pelit, bin masin, bin garam betuku. Ya, kalau ada orang masin, berarti waktu kecilnya tidak dicukur rambutnya sama orang tuanya. Itu aja lah. Kau ini tak ada diakekahkan berarti kau ini bang nanti. Ngapa pula pelit? Iya kan? Harapan orang akekah itu apa? Harapan orang akekah, tasyakuran gunting rambut. Itu kan dibagikan kepada fakir miskin dalam bentuk cara atau dibagikan, memberikan makan apa semuanya. Itu dengan harapan si anak tadi nanti akan menjadi anak yang dermawan yang gemar untuk berbagi. Jadi kalau ada orang yang pelit atau apa, masin benar. Sampai ngerokok pun pelit. Asal dia datang rokok, pokoknya tetap dikocek. Kadang rokok kawan yang dintam. Tarik aja rokok kawan. Rokok dia ada nih, saking pelitnya tadi kan. Itu mungkin tak pernah tidak diakekahkan atau tidak dicukur rambutnya itu. Iya kan, tafaulannya itu tidak ada. Jadi kalau Islam itu kan mengajarkan banyaknya tafaul. Tafaul itu ya tadi itulah dengan harapan anak itu kelak nanti menjadi orang yang dermawan. Nah, orang yang haji itu kan seperti kayaumin waladathu ummu, seperti bayi yang baru lahir. Nah, ya semoga Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita untuk bisa menapakkan kaki di tanah suci Mekah, di tanah suci Madinah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada kita semuanya. Dan ini tutup apa enggak ya majelis ini? Enggak. Nanti tanya Pak Asep. Sila. Oh ya, sila Ibu. Sila Ibu, sila. Haji. Kalau kita dalam keadaan rawat itu kan harus dalam keadaan suci. Gimana jika
orang itu dalam keadaan kecil, terus misalnya dia ada buang kecil atau bentuk gitu, wangi. Kalau dia kecil, hajinya itu ini enggak? Tawaf, lagi tawaf. Oh batal, kalau itu batal. Kalau kentut batal. Jadi nanti dia misalkan dapat putaran keempat, kemudian buang angin, batal. Ambil air wudhu, nanti sambung lagi. Berarti yang keempat ini tiganya sah. Nah, tinggal nyambung saja. Yang tidak batal itu cuman tadi bersentuhan. Nah, bersentuhan tidak. Apa? Wudhu. Iya, maksudnya dia tidak jadi masalah. Boleh sih. Uzur, udah tua gitu. Apa? Penyakitan. Misalkan buang-buang. Oh kalau udah uzur ya maafu dia. Kalau udah uzur, ya punya penyakit. Ya, ketika ada sedikit atau apa gitu, enggak jadi masalah. Kalau dia uzur. Tapi dia dalam bentuk apa? Kalau dia dalam bentuk buang angin, enggak bisa. Tapi kalau misalkan cairan atau apa, enggak apa-apa. Itu sama dengan kayak sholat. Sama dengan kayak sholat. Orang yang seperti beser, apalagi ya penyakitan lah tadi ya, sakit itu teruskan saja, enggak jadi masalah, enggak apa-apa itu, enggak apa-apa. Ya kalau dia tadi sakit enggak jadi masalah. Ya beser tadi kan, dia sering keluar gitu kan, tapi kan dia kan pakai pempes padanya kan, nah itu enggak apa-apa, enggak jadi masalah, enggak apa-apa. Enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah. Enggak harus orang yang haji yang apa? Ya, mungkin yang di depan itu enggak haji kali. Ya, mungkin yang tukang-tukang cukur itu mungkin enggak haji. Mana mungkin Pak Ustadz, orang kerja di Mekah kok depan Ka'bah. Kata siapa? Orang saya naik mobil taksi, saya ajak ngomong, tinggal 7 tahun di Mekah, 7 tahun tapi tak pernah pergi haji. Saya ajak ngomong kok, berapa tahun di sini? Kebetulan dia dari Yaman. Berapa tahun? 7 tahun. Masya Allah kata saya. Berapa kali pergi haji? Belum pernah walaupun sekali. Ya kabana kata saya. Betul kata kan. Masya Allah. Belum pernah sama sekali. Belum. Doakan saya kata dia. Alasannya cuman fulus kan. Dia pengen cari duit. Begitu. Allah. Oh hujan insyaallah. Silakan. Enggak wajib. Terakhir. Bagaimana pemotongan rambut yang dilakukan oleh dan laki-laki atau sebaliknya lalu kedua batas satu kita dari sampai ke mawar ada untuk sedikit dari sini terus ada titik terakhirnya kan apakah itu sudah mengukur sampai sudah cukup sila batas mawarnya tidak sampai dulu ya. Kalau motong tadi terserah, suami motong istri motong suami tidak jadi masalah, itu lebih afdol, tidak nyari orang lain lah gitu. Dan yang kedua, mungguknya itu dari atas itu. Nah, dan kita kan mulai dari atas, sebelumnya kan kita ngadap mau sa'i nih, kita ngadap ke sana dulu kan, sunnahnya itu ngadap ke Ka'bah sana. Nah, ngadap ke Ka'bah nanti kita begini juga nanti, nah, kan
Nah, baru nanti bergerak. Sampai di sana tuh ada apa namanya itu? Di depan itu dinding, model kayak dinding gitu ya. Memutar lah kata di situ kan. Nah, itu udah pas. Itu sudah cukup lah itu. Udah dapat lah. Sa'inya situ sudah dikatakan dapat. Balik lagi nanti naik lagi ke Marwah, putar lagi, nanti balik ke sofa lagi, mutar lagi, begitulah terus. Itu udah cukup dah. Yang ada ini udah pas sudah. Jarang sih kita dari bawah gitu. Tetap kita naik ke atas dari bukit. Kan yang menjadi patokan itu kan bukitnya itu kan. Bukit Sofa dan bukit Marwah kan. Ya, Mungguk ya lah sih, bukan bukit sih kalau kita sih. Cuman dikatakan mungkin dulunya bukit bisa jadi. Kalau sekarang kan cuman begini ya. Sebelah sana kan ada tuh yang agak sedikit tinggi mungkin itu sudah cukup lah. Enggak usah tinggi benar sampai ke sananya apa. Nah, udah cukup, itu sudah cukup ya, model tanjakan gitu udah cukup ya. Allah. Iya, itu ya cukup alhamdulillah. Ya, naik ke atas benar gitu, asam mukat nanti kan. Ya, itu cukup lah. Tapi kalau sampai ke sana sih alhamdulillah badan sehat. Ya, asam mukat hilang, semua hilang ya. Kemarin itu ada tetangga saya umroh. Dia itu kan cuci darah terus. Dia cuci darah. Subhanallah, dia cuci darah sampai 2 tahun, 3 tahun ini lebih. Alhamdulillah, sehat dia. Jarang-jarang orang cuci darah bisa sampai lama seperti itu. Alhamdulillah sehat deh. Waktu itu dia umroh. Kan orang cuci darah tuh karena dia tuh udah sering cuci darah, mata dia tuh tak nampak. Sampai terakhir sama anak saya tuh dia udah enggak bisa mandang saya udah. Siapa nih? Bipno. Kak. Saya manggilnya Kak Gio, kakak itu. Oh, Beb kata dia. Pas umroh, subhanallah, mandang dia Ka'bah. Ya, cuman kalau kata kawan bilang, cuman doanya salah. Dia cuman berdoa waktu belum pergi, ya Allah, takdirkan mataku bisa mandang Ka'bah. Alhamdulillah sehat matanya. Badannya tak sehat, belum sehat. Coba minta dua-duanya kata budak-budak bilang. Cuma minta juga badan sehat. Nanggung berdoanya cuma minta mata mandang Ka'bah. Tapi sehat sekarang matanya. Subhanallah. Ya, cuci darah tapi badannya sehat ya gitulah belum sehat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.